Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bahas tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seumur hidup kita ini sekali pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Jadi ketika kita bermimpi, mungkin dengan riwayat-riwayat yang akan saya sampaikan ini kita bisa mengenalinya. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yasifu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana arba'atan min al-qaum laysa bit-tawil wala bil-qasir azharul lawn laysa bi-abyad amhaq wala adama laysa bi-ja'din qatatin wala sabatin rajulin unzila alaihi wa huwa ibnu arba'ina falabitha bi Makkah 10 sinina yunzalu alaihi wal madinati 10 sinina wa qubida wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'aratan bayda qala Rabi'ah fa ra'aytu sha'aran min sha'rihi fa idha huwa ahmar fa sa'altu fa qila ahmar min Rabi'ah telah meriwayatkan bahwa saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki dari satu kaum yang dia ini tidak tinggi dan juga tidak pendek. Nabi itu laki-laki yang perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Selanjutnya Anas mengatakan kulitnya itu terang, namun tidak terlalu putih. Kulitnya itu terang, tapi tidak terlalu putih dan tidak juga kecoklat-coklatan. Tidak putih, kulitnya terang, tidak kecoklat-coklatan. Kemudian rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Jadi hadis ini menceritakan bahwa surah Nabi itu, bentuk Nabi itu bagus. Badannya sedang. Kalau dia berdiri di antara sahabat-sahabat yang lain, maka Nabi tidak menonjol terlalu nampak tingginya, dan juga tidak nampak dia dengan terlalu rendahnya. Jadi Nabi sama kayaknya dengan orang-orang yang lain, karena dia merupakan perawakannya itu sedang. Terus Nabi itu punya kulitnya tidak kusam, tapi kulitnya itu terang. Kulitnya terang, hanya tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Jadi kulitnya itu terang, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Tak macam kulit sayur nih loh. Kulit sayur ini kan nampak betul coklatnya. Jadi kulit Nabi itu tidak terlalu putih dan dia juga tidak terlalu coklat, tapi terang. Terus rambutnya itu ikal,
Jadi tidak keriting rambutnya, tidak krebo, dan juga rambutnya tidak lurus. Jadi rambutnya ikal. Selanjutnya Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya telah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu. Pada waktu itu Nabi usianya 40 tahun dan Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun. Setelah dilantik menjadi Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Kemudian diberikan wahyu lagi dan menetap di Madinah selama 10 tahun lebih. Dan beliau meninggal di Madinah. Dan pada masa tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu beruban di kepala dan jenggotnya. Nabi punya uban di kepala dan di jenggotnya. Kata Anas, beliau itu tidak punya uban lebih dari 20 helai. Jadi helainya itu tidak lebih 20. Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat sehelai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang warna rambut itu merah. Jadi rambut Nabi itu hitam semuanya. Kemudian ada ubannya. Kata Anas radhiyallahu anhu tidak lebih daripada 20 helai ubannya. Kata Rabi'ah radhiyallahu anhu, aku pernah melihat satu helai rambut Nabi yang warnanya coklat. Rambut Nabi itu warnanya coklat. Kalau di dalam Sahih Bukhari diterangkan warnanya itu merah. Lalu Rabi'ah bertanya, rambut merah ini kalau bahasa kitanya diinai ataupun memang asli rambut Nabi itu merah atau macam mana nih? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, rambut Nabi berwarna merah itu disebabkan dari minyak rambut yang dipakai oleh Nabi. Jadi rambut merah yang dilihat oleh Rabi'ah itu berasal dari minyak rambut yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu efek dari makai minyak rambut, Nabi kan pakai minyak rambut, tapi minyak rambutnya minyak zaitun. Tak macam gitu loh, minyak tanco kan, tak gitu loh. Minyak zaitun Nabi pakai. Biasanya Nabi memakai minyak rambut itu sebelum tidur. Sebelum tidur Nabi memakai minyak rambut. Jadi Nabi memakai minyak rambut itu dengan sebab Nabi memakai minyak rambut, nampak Rabi'ah radhiyallahu anhu rambut Nabi berwarna merah. Dan ada juga orang yang dengan hadis ini juga mengatakan bahwasanya rambut Nabi itu berwarna merah karena dikasih minyak rambut. Maka mereka menciptakan minyak rambut yang bisa menjadikan rambut-rambut mereka merah. Dikatakanlah oleh mereka bahwa ini sunnah Nabi. Tidak sesungguhnya. Itu tidak sunnah Nabi. Ini bukan tanpa unsur kesengajaan untuk menjadikan rambut itu merah. Jadi rambut Nabi merah itu bukan ada unsur kesengajaan disebabkan minyak rambut, bukan. Tapi Nabi pakai minyak rambut, pakai sering-sering Nabi pakai minyak rambut, maka Rabi'ah melihat bahwa rambut Nabi itu ada merah satu. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Anil Barra ibni Azib bin radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini lahu sya'arun yablughu syahmata udhunihi
Ra'aituhu fi hullatin hamra'a lam ara syai'an qattu ahsana minhu.